Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Tengah menyebut bencana rob pada akhir Mei lalu sebagai puncak ketidakberesan penanganan wilayah pesisir utara Jawa Tengah. Padahal berbagai peringatan telah diberikan untuk memitigasi bencana. Karena kita melihat dalam konteks saat ini, dalam konteks tata ruang, jadi ada beberapa reklamasi yang muncul di Kota Semarang yang juga mengakibatkan perubahan arus ombak. Nah, juga ada terkait dengan penambahan kawasan-kawasan atau perluasan kawasan industri, terus pelabuhan. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita melihat dalam konteks tata perencanaan pesisir, daya dukung, daya tampung pesisir ini sudah tidak memungkinkan untuk adanya penambahan infrastruktur ataupun penambahan kawasan industri. Terdapat sedikitnya 9 kawasan industri yang beroperasi di Kota Semarang sejak tahun 90-an. Saat ini daya dukung ekologis di pesisir utara Semarang sudah tidak sebanding dengan kegiatan industri yang ada. Berdasarkan data Walhi Jawa Tengah, kondisi tutupan mangrove sebagai perisai ekologi di kawasan ini tergolong kritis. Walhi ingin kebijakan rencana tata ruang wilayah pesisir dibuat jelas dengan mengutamakan berbagai aspek lingkungan dan kondisi iklim. Sejalan dengan Walhi, Guru Besar Hidrologi Universitas Diponegoro menilai pemulihan kawasan pesisir dengan cara penghijauan kembali dapat menjadi solusi paling efektif dalam menangani bencana rob di kawasan pesisir. Yang sangat ekologis, terutama yang sangat saya butuhkan, kalau bisa penanaman mangrove yang sebanyak-banyaknya, penanaman bakau. Tapi ya begitulah, penanaman mangrove itu juga tidak cuma nanam begitu aja, harus dimonitor, harus bagaimana. Bab mangrove itu bisa tumbuh kalau ya diopeni, dipelihara dengan baik. Profesor Nelwan menambahkan diperlukan pemahaman akan kondisi iklim yang mengalami krisis seperti saat ini. Krisis iklim turut berperan dalam kenaikan muka air laut yang masuk ke daratan. Dalam penelitian yang dipublikasikan Jurnal Perubahan Iklim Alam pada 2021, krisis iklim yang dipicu kenaikan suhu global hingga 2 derajat Celcius mempengaruhi naiknya muka air laut. Kondisi ini pun telah disimulasikan di laman beforetheflood.com. Sebuah situs informasi mengenai dampak kenaikan suhu bumi terhadap bencana rob di kawasan pesisir. Saya mencoba mensimulasikan apa yang akan terjadi ketika suhu global naik 1,5 derajat Celcius. Pemanasan global menjadi salah satu pemicu kenaikan muka air laut. Nah, ini berdasarkan data dari Badan Meteorologi Inggris hingga tahun 2026 akan ada kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat Celcius. Nah, ini saya akan mensimulasikan seperti apa dampak dari kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat Celcius terhadap salah satu kota yang berada di pesisir utara Pulau Jawa, yakni Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Memang kota ini kerap kali terjadi rob di kawasan pesisirnya. Dan jika kenaikan suhu 1,5 derajat itu benar-benar terjadi, maka ini yang akan terjadi di kawasan pesisir utara Kota Semarang. Muka air laut akan semakin bertambah tinggi hingga 2,9 meter dan meluas ke daratan yang lebih dalam. Jika pengelolaan pesisir yang tidak tepat sasaran terus terjadi di kawasan pesisir utara Pulau Jawa, terutama di Kota Semarang ini, maka masyarakat pesisir di kota ini akan menghadapi bencana yang akan terjadi di masa depan. Rencana tata ruang dan wilayah pesisir berbasis lingkungan dianggap sejumlah pihak menjadi cara paling akurat menanggulangi rob. CNN Indonesia mencoba menanyakan hal ini kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Namun sampai 16 Juni 2022, Gubernur Jawa Tengah belum merespon permintaan wawancara kami. Tim Liputan CNN Indonesia, Semarang, Jawa Tengah.